Ini adalah jalur kereta tertinggi di dunia, sekaligus salah satu yang paling indah. Perjalanan sejauh hampir 2000 km, perlahan-lahan membawa kita menembus atap dunia menuju Tibet. Inilah jalur kereta Qinghai Tibet, salah satu keajaiban teknik sipil di salah satu wilayah paling ekstrim di dunia. Kereta melaju di atas rel yang dibangun di tanah beku abadi, menembus danau, padang luas tanpa batas, dan deretan pegunungan bersalju yang berdiri di kejauhan. Hingga akhirnya melewati titik dengan ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Kali ini kita bukan sekadar berpindah kota, ini adalah perjalanan untuk merasakan betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Sekarang aku lagi di kota Xining, ibu kota provinsi Qinghai. Dan hari ini kita akan berangkat ke atap dunia. Kita akan naik kereta menuju Lhasa, yaitu ibu kota daerah otonom Tibet. Dan ini bakal menjadi sebuah perjalanan yang panjang. Naik kereta dari kota Xining ke Lhasa membutuhkan waktu sekitar 20 jam. Dan kita akan menumpangi kereta dari Qinghai ke Tibet, yang juga merupakan salah satu keajaiban manusia lah. Karena jalur kereta ini sebagian besar berada di atas ketinggian 4.000 meter di atas permukaan air laut. Nah, ini karena perjalanannya 20 jam di kereta, aku harus siapin sedikit makanan, sedikit bekal untuk di kereta nanti, untuk makan malam dan sarapan lah. Nah, ini aku beli hotpot instan ya. Ini ada hotpot instan. Kita makan hotpot deh di kereta yang rasa pedas. Terus ini untuk proteinnya ada telur instan juga, telur kecap milik 2. Terus ini sosis ya. Terus ini aku beli air yang gede aja langsung. Ini ada jeruk, jeruk 2 ya. Terus ini roti buat sarapan besok. Harganya 8 yuan. Ini yogurt khas Qinghai. Yogurt dari susu yak. Totalnya 61 yuan. Jadi jangan heran kalau tadi itu kasirnya muslim berhijab, karena di kota Xining banyak populasi etnis Hui yang beragama Islam. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang kota Xining, boleh ditonton dulu episode sebelumnya. Ini napas aku jadi pendek karena kota Xining juga berada di dataran tinggi, berada pada 2.300 meter di atas permukaan air laut. Ini aku udah di stasiun kereta Xining. Tibet ini merupakan salah satu wilayah di Tiongkok yang paling sulit untuk dikunjungi karena warga negara asing tidak boleh solo travel di Tibet. Kita harus ikut tour dan harus memiliki izin untuk masuk ke Tibet. Jadi ini adalah izin yang diterbitkan oleh pihak otoritas Tibet. Terus ini juga adalah bukti kalau kita udah mendaftar tour di travel lokal Tibet. Tanpa ini kita nggak bisa masuk ke Tibet. Dan kali ini aku bakal mengeksplor Tibet selama kurang lebih 8 hari. Ini keretanya udah mau berangkat, udah mulai pemeriksaan tiket. Kali ini kita naik kereta dengan nomor Z21 dengan tujuan Lhasa. Berangkat jam 3:32 menit. Ini gila sih, ini rame ya penumpang dengan tujuan Lhasa, Tibet. Padahal ini sekarang termasuk low season, lagi musim dingin di Tibet.
Biasanya high season tuh pas musim semi hingga musim panas ya. Nah, ini keretanya. Ini bukan kereta cepat ya. Tadi izin masuk ke Tibet aku udah diperiksa 3 kali ya. Pas masuk ke stasiun, terus pemeriksaan tiket untuk masuk ke platform, dan untuk masuk ke kereta juga diperiksa sekali. Nah, jadi ini kompartemennya. Aku pesan yang soft sleeper. Satu kompartemen ada 4 tempat tidur. Nah, untuk harga tiket yang soft sleeper dari Xining ke Lhasa harganya 781 yuan. Sekitar 2 juta rupiah. Kemudian ada juga yang hard sleeper yang kasurnya itu agak keras ya. Dan enggak terlalu privasi seperti ini. Kalau yang hard sleeper harganya 495 yuan, sekitar 1.200.000 rupiah. Kemudian ada yang kursi biasa, nggak bisa rebahan gitu loh. Tapi kalau 20 jam duduk, tulang belakang kita mungkin goodbye ya. Kalau yang tempat duduk biasa itu harganya 224 yuan, sekitar 600.000 rupiah. Nah, ini kasurnya seperti ini. Ini ada satu alas gitu juga. Terus ini ada selimut. Dan di sini ada bantal ya. Bagian atas tuh buat taruh koper, tapi tadi udah penuh. Dan di sini ada meja juga sih buat makan. Terus bagian bawah ada tong sampah. Nah, nanti aku di tengah perjalanan setelah 6 jam pertama, aku harus ganti tempat duduk lagi. Ganti kasur, soalnya pas beli tiket, nggak ada tiket yang nyambung langsung ke Lhasa. Jadi nanti di tengah-tengah harus ganti tempat tidur 1 kali. Dan ini aku dapat yang bagian atas ya, tempat tidur bagian atas. Aku lebih suka yang bagian bawah sih. Yang bagian atas tuh naik turun repot. Ketinggian 2.200 meter di atas permukaan air laut. Nanti di sini kita bisa melihat berapa ketinggian tempat yang kita lewati ya. Kereta perlahan-lahan meninggalkan kota Xining, melewati area padang rumput tidak berujung yang terbentang sejauh mata memandang. Inilah awal perjalanan menyusuri jalur kereta Qinghai Tibet, salah satu jalur kereta paling ekstrim di dunia. Mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2006, jalur sepanjang 1956 km ini menghubungkan Xining di Provinsi Qinghai dengan Lhasa, ibu kota Tibet. Membangun rel di wilayah ini bukan perkara mudah. Kereta harus melintasi tanah beku abadi atau permafrost, suhu ekstrim, dan dataran tinggi yang minim oksigen. Tantangan terbesar membangun jalur ini terletak pada tanah beku abadi. Lapisan es yang membeku puluhan ribu tahun. Panas dari roda kereta bisa mencairkan es di bawah rel, bikin tanah amblas dan rel melengkung. Butuh waktu hampir 50 tahun untuk menemukan solusinya. Rel tidak boleh menyentuh tanah. Mereka mendirikan puluhan ribu tiang pancang yang menopang rel kereta. Dan yang paling ekstrim adalah terowongan di ketinggian hampir 5.000 meter yang dibangun menembus gunung es. Dalam proses pembangunannya, ratusan ribu pekerja berjuang di kondisi alam yang keras demi mewujudkan mega proyek yang telah lama dianggap mustahil ini. Lebih dari sekedar sarana transportasi, kereta Qinghai Tibet adalah simbol keberanian manusia menantang alam, sekaligus jembatan yang menghubungkan Tibet dengan dunia luar. Nah, ini kita review fasilitas yang ada di dalam kereta ini. Di sini ada toilet, ada aksara Mandarin, aksara Tibet, bahasa Inggris. Kita lihat toiletnya. Ada wastafel. Terus ini toilet duduk ya. Terus di sini ada ruang mesin penghasil oksigen.
Karena di daerah dataran tinggi yang MDPL-nya itu terlalu tinggi, oksigen makin menipis dan biasanya tubuh orang biasa sulit untuk beradaptasi dan bisa kena yang namanya AMS atau Acute Mountain Sickness karena kekurangan oksigen. Yang ringan tuh kita cuma sakit kepala, mual mungkin, tapi kalau parah bisa menyebabkan pembengkakan otak atau cairan berlebih di paru-paru. Jadi ini sangat bahaya ya. Dan di sini ada emergency oxygen supply. Jadi nanti pada saat ada penumpang yang merasa nggak enak badan, bisa memberitahu petugasnya. Nanti petugasnya akan membuka ini. Di sini ada tempat buat ambil air panas. Jadi kalau mau makan mie instan, mau minum air panas, nyeduh teh bisa juga. Terus nih koridornya ada tempat duduk juga. Kalau nggak mau rebahan di dalam sana bisa duduk di sini. Ada tempat buat ngecas juga. Terus di sini ada wastafel juga ya. 3 wastafel. Terus ada cerminnya juga. Sabun cuci tangan. Dan ini tisu. Nah ini kalau yang hard sleeper, dia 3 tingkat, 1, 2, 3. Jadi lebih berdesakan. Ini satu kompartemen 6 orang ya, yang itu tinggi banget. Gimana naiknya? Jadi kereta ini juga dilengkapi dengan gerbong restoran ya. Bisa makan di sana, tapi aku udah beli makanan sih ya. Boleh numpang duduk apa enggak? Oh, ini gerbang restorannya. Itu gerbong restorannya buka sampai jam 9 malam. Terus tadi aku lihat harga makanannya buat paket 1 orang tuh lumayan juga harganya. Mulai dari 88 yuan, sekitar 200.000 rupiah. Kayak seporsi nasi dengan mungkin lauk atau sayur gitulah. 你们也是第一次吗？去西藏是吧？现在冬天去应该也挺好，人不多。对，冬天人少。是吧？那夏天要买那个火车票都要抢了。对，这不抢，提前1天买的。提前1天买了，也能买到。就是买不到下铺。啊，对，我那个下半段是下铺，但是还得换一下。到你说的格尔木多长时间？6个小时吧，9点才到。哦。Nah, sebenarnya banyak penerbangan dari berbagai kota di Tiongkok ke Lhasa, ibu kota daerah otonomi Tibet. Misalnya dari kota Chengdu, kota Xi'an, kota Beijing, Xining, masih banyak lagi bisa langsung terbang ke Lhasa lebih cepat. Tapi kali ini aku memilih naik kereta. Soalnya kalau naik kereta, kita diberikan waktu untuk aklimatisasi. Tubuh kita diberi waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dataran tinggi yang oksigennya sangat tipis. Kalau naik pesawat kita nggak diberi waktu untuk aklimatisasi, jadi agak bahaya sih. Tapi tergantung kondisi tubuh setiap orang. Kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Ini area padang rumput yang luar biasa luas. Kalau pas musim panas, cakep nih. Hijau semuanya ya. Dan cuaca hari ini kurang bagus. Agak abu-abu gitu. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kereta mulai melintasi kawasan Danau Qinghai, yang merupakan danau air asin terbesar di Tiongkok, sekaligus salah satu danau paling penting di dataran tinggi Qinghai, Tibet. Danau ini berada di ketinggian lebih dari 3.200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi padang rumput dan pegunungan yang membentang di kejauhan.
这个有个无人机飞起来，高头你从哪儿撇出去啊？这撇不出去。别不出去。这玩意儿打不开呀、西藏很多地方不让飞吧？那随便飞。去的那些地方，啊，市区像拉萨尔特，对，市区肯定不让飞。还看它管得不严。嗯，新疆想去一下。去了之后，我的感觉，我两次新疆，我的感觉慢慢。一个接受度是吧？ Kita istirahat sebentar dah. Rebahan. 不像咱外国人去电台啊， di sini ada TV juga. Nyalainnya dari sini harusnya. Nggak berfungsi TV-nya. Terus di sini ada gantungan, bisa buat gantung jaket atau apa gitu kali ya. Terus ini ada emergency oxygen outlet juga. Kalau kekurangan oksigen, ada gejala-gejala AMS, hubungi petugasnya. Nanti dibukain ini. 有4人，像新疆不会高单， Terus di sini ada lampu. 对，新疆也不会高。 Nggak ada sinyal. Sepanjang perjalanan banyak tempat yang nggak ada sinyal handphone. Ini sekarang ketinggiannya udah 3200 mdpl. Ini kita makan ya, hotpot instan yang tadi aku beli. Ini pertama-tama kita buka dulu. Ini bumbunya. Terus ini kayak mie gitu kali ya. Dan ini aneka sayur-sayurannya. Setelah itu kita tambahin air. Ini pemanasnya kita harus tambahin air juga. Sampai batasnya ini aja udah. Habis itu kita balikin lagi. Taruh di sini. Dan ditutup selama 15 menit. Nanti dia mendidih sih. 对了，这个能不能熟哦？你待会试试看。试试啊。 Oh, aku dikasih tahu. Ini soalnya kita berada di dataran tinggi kan. Titik didih tertingginya mungkin cuma 80-an derajat Celcius. Nggak tahu bisa mateng apa enggak nih. Aku baru kepikiran. Aku dikasih tahu om ini yang satu kompartemen dengan aku ya. 说的有道理哦，我没想起来。对，你要是用这样的开水，还说不定能熟。哦，用开水，直接用开水是吧？对，这样它的开水能烧开。啊，你试试吧，跟你现我试试可以。对对对对对。那你中国应该都跑遍了吧？我除了东北3省没去，在地方台湾没去，内蒙古也没去，在地方我都跑遍了。这个季节东北可能差不多吧。对，东北那个我去过那个漠河，哦，对，漠河对，那里中国最北嘛。最北。还有那个东极抚远，对。那您觉得中国什么地方风景最好看？怎么说？北疆好。北疆，喀纳斯那边。但要看江南的风景的话，那肯定是江南好。江南那边对的风景是另外一幅风景。这是我从香格拉冰川拍的。我看一下啊。这上次来拍的。这是新疆的那个果子沟。果子沟。这是贡嘎冰洞。拍的好看。这是新疆北疆。这是禾木。
Beliau sudah 3 kali pergi ke Tibet dan sebagai pecinta fotografi, wajahnya langsung berbinar saat bercerita. Dengan antusias ia menunjukkan beberapa hasil fotonya kepada saya. Cerita-cerita sederhana itu terasa begitu menyatu dengan pemandangan di luar jendela. Seolah perjalanan ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tapi juga tentang pengalaman yang dibagikan dari satu pelancong ke pelancong lainnya. Jadi bapak ini kan penggemar fotografi ya, dia bawa kamera yang gede banget beserta lensanya, taruh di koper dan tas seperti ini. Gile ya. 那边有雪了，对，有雪了，雪景啊，明天才好看。明天早晨。 Kereta terus melaju dan di luar sana, dataran tinggi Tibet memasuki malamnya yang sunyi. Bayangan pegunungan semakin samar, padang rumput yang tadinya begitu luas, kini hanya siluet di kejauhan. Makan. Ini kayaknya nggak gitu mateng, Di. Cobain dulu. Lumayan lah. Terus ini tadi mie-nya. Irisan kentangnya. Hari ini kita makan seadanya aja ya. Hemat. Terus ini sosisnya, sosis daging sapi. Ini aku makannya buru-buru soalnya nebeng tempat orang kan. Di atas nggak bisa makan, aku nebeng mejanya di bawah sini. Sama kasurnya juga. Nah sekarang udah jam 9:41, kita udah sampai di Germuk atau Golmud, sebuah kota yang masih terletak di Provinsi Qinghai. Ini juga stop terakhir sebelum nantinya kita memasuki wilayah Tibet. Dan keretanya berhenti di sini selama 25 menit ya. Dan nanti mulai dari stasiun ini, dari stasiun Golmud atau Germuk, gerbong kereta mulai menyuplai oksigen buat para penumpang. Tadi dari sini sampai sini belum disuplai oksigennya sebenarnya. Oksigen tambahan itu belum ada. Oh, sis ya. Di stasiun ini juga nanti aku ganti kompartemen ya. Ganti kompartemen dengan tempat tidur di tingkat pertama di bagian bawah. Lebih enak sih. Dan di sini lumayan dingin. Sekarang suhu di sini 1 derajat Celcius, tapi anginnya lumayan kencang. Aku nggak tahu sih Golmud ini kota apa, tapi kalau aku lihat dari sini, dari platform kereta, kelihatannya lumayan modern juga ya. Aku kirain kayak desa gitu doang. Nanti tengah malam jam 2, kita bakal memasuki wilayah Tibet, melewati area pegunungan yang namanya Tonggala Pass. Itu ketinggiannya 5.000 mdpl. Tengah malam pas tidur nggak tahu bisa terbangun apa enggak. Luar biasa ya, rel keretanya melintasi area 5.000 mdpl. Jadi aku pindah ke sini dan tadi di sini ada orang lain sih. Sebelum sampai stasiun Germuk, ada orang yang duduk di sini. Terus aku minta petugasnya buat gantiin sarung selimut dan bedsheetnya, alasnya ini ya. Nanti 以后过来找我们。 Sekarang udah jam 10 lewat ya. Good night.那个各位禁止吸烟啊，不要在厕所、车厢的连接处等地方抽烟啊。 Selamat pagi semuanya, ini sekarang udah jam 8 lewat 26 menit. Tadi keretanya baru berhenti di sebuah stasiun namanya Stasiun Nachu.
stasiun terakhir sebelum tiba di Lhasa. Sekarang kita udah memasuki area Tibet ya. Dan tempat ini ketinggiannya 4.500 mdpl. Aku baru aja bangun. Kemarin malam tidurnya kurang nyenyak. Gak bisa tidur. Terbangun mulu. Terus kayaknya sampai jam 4 subuh baru terlelap deh. Terus tadi pas mau bangun susah banget, kayak mabuk gitu loh. Nanti kita tiba di Lhasa pukul 11:47. Jadi masih ada sekitar 3 jam lebih. Sarapan dulu ya. Aku nebeng di gerbong restoran ya. Tapi aku pesan kopi di sini. Katanya sih nanti nggak ada pemandangan apa-apa lagi sih, cuma kayak gini doang. Ini kayak padang rumput gitu kan. Tapi sekarang lagi musim dingin, tandus juga, kering. So far aku nggak ada gejala yang terlalu berat gitu. Mudah-mudahan nanti begitu sampai Lhasa, ibu kota Tibet, semuanya juga lancar-lancar aja. Soalnya kita kemarin udah aklimatisasi juga kan. Dari kota Sining 2.200 mdpl, kemudian di tengah perjalanan ada yang 3.000 mdpl, 4.000 mdpl, bahkan 5.000 mdpl. Dan sekarang kereta kita perlahan menurunkan ketinggian ke 3.600 mdpl menuju kota Lhasa. Terus aku juga dikasih tahu petugas keretanya sebisa mungkin jangan pakai bantuan oksigen yang ada di dalam kereta, yang kayak selangnya gitu buat kita hirup. Begitu kita merasa kurang enak badan, takutnya nanti jadi ketergantungan. Soalnya kita nanti sampai Lhasa, kita harus beraktivitas, di outdoor gitu. Kalau tubuh kita manja, nanti pas di luar, pas beraktivitas, nanti makin parah katanya. Tapi itu tergantung kondisi tubuh masing-masing orang lah. Kalau memang udah parah banget, butuh oksigen ya tetap harus pakai ya. Tapi kok belum begitu parah, sebisa mungkin jangan pakai bantuan oksigen tersebut. Oh, ini bagus banget. Pemandangan di luar jendela terasa begitu liar dan terbuka. Pegunungan salju dan padang rumput mulai tersapu cahaya jingga, memantulkan kilau lembut yang kontras dengan langit biru pucat pada pagi itu. Sesekali terlihat kawanan yak hitam bergerak perlahan, menjadi tanda kehidupan di hamparan sunyi ini. Pemandangan ini menjadi penanda bahwa kita sedang melintasi jantung dataran tinggi Tibet. Sesaat sebelum tiba di Lhasa, lanskap perlahan berubah. Dataran tinggi yang luas mulai berganti dengan lembah yang lebih berwarna. Rumah-rumah bergaya Tibet bermunculan, dengan dinding putih dan atap beraksen merah kecoklatan. Dan tepat sebelum kereta benar-benar melambat, siluet kota Lhasa mulai terlihat. Sebuah akhir perjalanan panjang di atas rel sekaligus awal petualanganku di Tibet.
Akhirnya sampai juga. Setelah kurang lebih 20 jam di dalam kereta. Sekarang jam 11:43 menit. Ini kita udah tiba di stasiun Lhasa. Dan ini aku bakal dijemput sama pihak travel yang arrange perjalanan aku kali ini. Ini yang jemput aku udah mau sampai. Tadi dia lagi di tempat parkir. Terus kali ini aku ikut rombongan kecil gitu sih. Dari negara lain kayaknya, turis dari negara lain. Totalnya ber-7 kalau nggak salah. Sejauh ini aku masih oke ya. Dan kalau baru sampai di Lhasa nggak boleh beraktivitas yang berat. Jangan santai aja dulu. Nikmati hirup udaranya. Ini udah datang yang jemput saya.怎么称呼你啊？哦，我叫私人扎西。啊？私人扎西。扎西。哦，扎西。扎西啊。这个你新年的，我打那个的，你的，我才我是。 Karena di dataran tinggi ini UV-nya kuat banget ya. Jadi kalau datang ke Tibet wajib pakai sunblock. Aku nggak bawa kacamata hitam lagi. Dan suhu di sini sekarang ini pertengahan akhir Januari ya. Ini akhir Januari, suhu di sini sekitar ini jam 12 siang, suhunya 2 derajat Celcius. Tapi terasa anget ya, soalnya mataharinya terik banget. Dan perbedaan suhu antara siang dan malam hari itu cukup besar juga. Selamat datang di Lhasa, ibu kota daerah otonomi Tibet. Nama Lhasa sendiri berasal dari bahasa Tibet yang berarti tanah para dewa. Sebuah nama yang mencerminkan perannya sebagai pusat spiritual Buddhisme Tibet selama lebih dari 1000 tahun. Secara demografis, Lhasa memiliki populasi sekitar 600.000 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tibet. Namun, kota ini juga dihuni oleh kelompok etnis lain seperti Han, Hui, dan etnis minoritas lainnya. Kesan pertama terhadap kota ini adalah modern, namun tetap mempertahankan karakter budaya Tibet yang sangat kuat. 不是，我看到你了，但是我有不确定是我是吗？不是你这样说，外国人应该看起来不像外国人是吧？对啊，这样所以我就没问你。他的话，我一出来就马上找到了。对，如果我不说的话，别人都不知道我是外国人。对。你是汉族不是吧？以前我爷爷是中国的。哦，对。我祖籍是那个广东的。哦。对，然后我是在印度尼西亚出生长大的。哦。但是你汉话说的好的。谢谢。我们也是藏族嘛。啊。然后学习了汉话嘛。啊。现在学的是双语吧？双语、藏语也学。藏语也学。对。啊，所以学校也是那个双语授课嘛？对。啊。对。那您那个藏语的话也会写，也会看。对。哦。这些牌子上面都有藏语，都能看得懂。懂。啊。
我小时候上学的时候也藏语、汉语，嗯，英语也学了一英点，语也学学了一点，啊，但是我去上学不多。我看这个拉萨现在发展的也还可以啊，拉萨这个城市变化对大的，变化很大哈。对快的十几年嘛。刚刚你们坐车那里啊十几年前啥都没有， 10几年前啥都没有火车一通的话，它就哦，那个经济就发展起来对了。那边已经成了这么。以前没有火车站的时候，那边盖的房子有几个没人去买。没人现买，在你看那边都1万多，房价1平米都1万多1万多的房价那边。在那个火车站那边，对呀、现在发展的那么厉害，不便宜哦。不便宜。拉萨的房价不便宜。我们拉萨主要是靠旅游业吧，对，拉萨的话，物价也贵，也贵啊。因为好多东西内地运回来的嘛，嗯，进口的。拉萨这边海拔有点高嘛3600啊。 ，3650，然后好多东西这边不涨嘛，嗯，然后东西都那边运回来的，然后运费要嘛，对对对。这边消费高一点。那平均收入呢？普通人的话，上班族啊，这边的话，上班族的话也是平均收入1万以下嘛，哦7-8 ，1万以下，千这样吧有平均嘛。有7-8千吗？有些这样的有，但是这边打工去的话，饭馆呀这样子的话2-3千也有，但这个说不哦了，看老板嘛。哦，是吧看什么行业哈？对对对，啊，行业生意好一点，然后工人生意工资高一点嘛，对对对，忙一点嘛。行业生意，我们一般这边茶馆里面服务员呀这些的话2-3千2-3千、 ，3000多一点，4000。 4000、3-4千啊。对对对，它平均的话5000嘛，这样。这是我第一次来。第一次来拉萨嘛，对啊，我没想过就城市发展的还可以。这么好吗？对，然后那个道路也很宽。对，拉萨发展的可以啊。10几年前你来的时候不是这样，现在发展的好的。这个ini hotelnya punya ciri khas Tibet ya. Cakep. Gue lihat jadwal hari ini sore nggak ngapa-ngapain ya, nggak tahu boleh nyelonong sendirian, nyelonong keluar, jalan-jalan sendiri. Soalnya muka aku nggak kelihatan orang luar juga kan. Nggak mungkin aku di hotel seharian kan. Turnya dimulai besok katanya. 我们早餐的话就是7点半到10点，到时候在这个玻璃门里面，您报房间号用餐就可以的。酒店4楼有自助的洗衣房，到时候您带衣服过去自助洗衣就可以。4楼是吧？对，您出了电梯的右手边，它就有一个防火门嘛，继续可以看到，是好的24小时自助的。好的。然后供氧的时间的话是下午的4点供到上午的10点。到时候您如果不会开那个氧气的话，您打前台电话，我让同事上去帮您开码。好的。Nah, ini kamar hotelnya. Oke ya, lumayan oke nih. Ini kamar mandinya seperti ini, ada shower box. Terus ini toiletnya, ada wastafel. Terus ini kamarnya seperti ini, ada king size bed. Seperti biasa ada TV. Ini airnya banyak banget dikasih, 6 botol.
Mungkin karena iklim di Tibet kering banget ya, harus sering-sering minum air. Terus ini ada sofa. Terus ini ada humidifier buat pelembab ruangan ya. Kok nggak kering banget. Dan di sini ada tabung oksigen. Tapi ini cuma dibuka dari jam 4 sore sampai keesokan harinya pukul 10 pagi. Ini cara bukanya gampang sih. Tinggal dibuka. Ini kan ada remote controlnya. Ini lemarinya ciri khas Tibet ya. Dalamnya ada apa nih? Oh, ada selimut tambahan. Terus buat gantungan baju di sini. Tadi aku udah tanya tour guide-nya, boleh ya. Jadi hari pertama ini kita diperbolehkan untuk beraktivitas bebas. Aku mau keluar jalan-jalan. Dan nih di hotelnya ada sediain baju khas Tibet gitu. Kita boleh pakai. Boleh pinjam, terus pakai. Nah, ini aku cobain pakaian Tibet. Ini pakaian tradisional mereka ya. Dan katanya jubah kayak gini biasanya dipakai oleh orang Tibet penggembala. Jadi orang Tibet di sini ada yang bermata pencaharian sebagai petani bercocok tanam, terus ada penggembala juga. Biasanya penggembala itu hidup di daerah yang lebih tinggi, daerah pegunungan gitu ya. Dan ini tebel banget, panas. Oh, 这个要稍微拿出来的是吧？男士的话都是到膝盖这边，这样的话就方便一些。然后其实这个里面应该再穿一个衬衫的。Oh, terus ini jubah lainnya lagi ya, yang ini agak tipis sih. Katanya jubah kayak gini bisa dipakai sehari-hari oleh orang Tibet. Tapi katanya sih sekarang anak muda kalau sehari-hari udah jarang pakai yang beginian ya. Kebanyakan pas festival atau hari raya gitu baru pakai pakaian tradisional kayak gini. Ini agak aneh sih, celana panjang aku. Katanya boleh juga sih pakai celana panjang kayak gini. Cuacanya bagus banget, langitnya biru banget ya, dan udaranya seger. Dan di belakang aku ini ada sebuah sungai, namanya Sungai Lhasa. Ini aku mau cobain transportasi umum di Lhasa. Naik bus umum ya. Nah, ini di mana-mana banyak yang jual tabung oksigen. Tabung kayak gini. Kalau lagi darurat boleh langsung pakai. Harganya 15 yuan dapat 2 botol. Tapi ini aku masih oke juga. Sejauh ini aku belum butuh. Mudah-mudahan selama 8 hari di sini nggak butuh itu juga ya. Pas kemarin di Xining terasa nafas aku pendek banget. Mungkin sekarang udah penyesuaian. Ini agak mendingan, serius. Kayak ngomong ini bisa ngomong panjang gitu.
sekarang kita lagi berada di sebuah area wisata gitu, sekaligus tempat tertua di kota Lhasa. Bisa dibilang tempat ini merupakan asal mula dari kota Lhasa yang sudah berusia 1300 tahun. Namanya Bakhol Street. Dan di dekat sini ada sebuah biara yang sangat terkenal juga, yang dianggap sangat suci oleh warga lokal, oleh para Tibetan Buddhis, yaitu Jongkang Temple, Ta Chao Si. Tapi besok aku bakal dibawa ke sini sama pihak travel agentnya, ikut tour. Jadi hari ini kita cuma sekilas saja. Dan ini sekarang bukan musim liburan ya, enggak terlalu rame. Jadi yang rame ini kebanyakan adalah Tibetan Buddhis, orang-orang Tibet dari provinsi Qinghai. Lhasa dianggap sebagai tanah suci bagi orang Tibet, bagi Tibetan Buddhis. Jadi pas musim dingin, anak-anak sekolah pada libur, dan kebanyakan orang Tibet itu peternak ya, mengembala sapi, yak, dan lain sebagainya. Dan pas musim dingin mereka bisa libur, nggak banyak yang bisa dilakukan. Terus anak-anak pada libur. Jadi penganut Tibetan Buddhis dari provinsi Qinghai biasanya bakal datang ke sini pas musim dingin. Kebanyakan orang yang datang ziarah sih kalau pas musim dingin seperti ini. Ini kita makan di sebuah restoran lokal ya. Ini nasi dengan kentang dan daging sapi ya. Kelihatannya kayak rendang. Enak. Nggak tahu pakai rempah apa gitu ya. Tapi ada aroma woknya gitu. Kayaknya sebelum di-char, daging sapinya udah matang juga sih. Soalnya dagingnya udah empuk banget. Ini ada aroma bawang bombay. Nah bener, ini ada bawang bombaynya. Ini dagingnya lumayan banyak loh. Satu porsi ini 22 yuan, sekitar 50.000 rupiah. Kentangnya juga udah empuk banget. Ini daging sapinya kayak diiris-iris tipis gitu ya. Nah, ini ada cabai rawit juga. Enak banget makanannya. Dan satu hal yang aku perhatiin, etnis Tibet di sini kalau makan nasi, mereka pakai sendok ya. Kalau etnis Han, biasanya kan pakai sumpit. Nggak peduli mau makan apapun, nasi, mie, tetap pakai sumpit. Tadi itu aku lihat orang lokal makan nasi pakai sendok. Ni hao, 7695。拉萨挺堵的。啊，今天周末嘛，哦，周末对，都出来了。还有感觉要快过年了，啊，那本地人来办年货的比较多。张历新年什么时候啊？今年？今年跟我们差一天。您是藏族？不是，啊，汉族。我是外地来打工的，上来旅游的，上来工作的。来旅游的。没有高原反应吧？目前没有。那也应该没有。到几天了吗？我今天刚到的。今天刚到啊？对对对。你今天走路啥的稍微慢一点。如果说今天没啥事儿，就没啥事儿。哦，今天走路还是慢点是吧？如果你有时间累着了，它就很容易高反。哦，我现在是没事，刚才走了一段路。没啥感觉。没啥感觉。那它应该不太会有高原反应吧？ Ini aku mau ambil video dengan latar Potala Palace, Putalakong. Pakai drone gitu ya.
Tapi di Lhasa aturan mengenai drone tuh agak ketat. Aku nggak berani terbangin sendiri. Ini aku pakai jasa orang sih. Ini harus naik ke atas gunung. Katanya 10 menit ke atas sana. Mudah-mudahan nggak semaput. Oksigennya tipis banget. Ini udah sampai di puncaknya. Sebelah sini kelihatan tuh sungainya. Airnya jernih banget, biru ya. Terus sebelah sana itu Potala Palace. Nanti kita lihat hasil videonya seperti apa ya. Udara di sini beneran deh. Nggak ada polusi sama sekali. Sepanjang tahun 365 hari seperti ini. Kalau pas cerah ya. Awannya terasa dekat banget. Beneran atap dunia nih. Mavic Pro mah. 对，3 Pro。 Sun Pro. Segitu dulu untuk vlog kali ini. Nantikan terus kelanjutan perjalananku di Tibet dalam beberapa episode mendatang. Kalau kalian suka dengan video ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel aku. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye!